Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrudi Andani Ardafa. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami yang berjudul Analisis Sifat Thermal Material Komposit untuk Aplikasi Teknik Otomotif. Untuk yang pertama yaitu pembahasan perkembangan teknologi komposit tidak hanya pada komposit sintetis, akan tetapi juga mengarah pada komposit alam, natur composites atau yang biasa disebut dengan NACO. Dikarenakan keistimewaan sifatnya yang dapat didaur ulang atau istilah lain terbarukan. Komposit polimer dengan serat alam memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan komposit sintetis. Perkembangan material komposit polimer sebagai pengganti logam dan karbon sangat menjadi perhatian. Hal ini karena komposit polimer memiliki sifat mekanik yang cukup baik, memiliki sifat isolator panas dan suara, tahan korosi, serta dapat dijadikan sebagai penghambat listrik yang baik. Selain itu juga ramah lingkungan. Serait 2010. Komposit polimer dengan serat alam sangat ramah lingkungan karena mampu terdegradasi secara alami juga karena harga serat alam pun lebih murah dibandingkan bahan serat sintetis. Indonesia memiliki potensi kekayaan serat alam yang sangat berlimpah dan bervariasi macamnya. Maka dari itu peluang yang sangat menarik dalam pengembangan komposit polimer dengan menggunakan serat alam. Saat kini penggunaan material komposit dalam kehidupan sehari-hari sangat bervariasi. Misal untuk pembuatan peralatan rumah tangga, komponen-komponen mesin seperti casing kapal, mobil maupun sepeda motor yang terbuat dari bahan material komposit polimer. Penggunaan bahan komposit polimer berserat alam dalam bidang industri otomotif saat ini pula mengalami perkembangan yang sangat serta berusaha menggeser keberadaan bahan komposit polimer sintetis yang sudah biasa dipergunakan sebagai penguat pada bahan komposit seperti e-glass, karbon, dan silikon karbid. Penggunaan komposit polimer dalam produksi komponen-komponen mobil telah terbukti mampu menyeimbangkan fungsi mobil seperti mengurangi berat dan menjaga keselamatan penumpang menurut Ezequiel tahun 2016. Berikut beberapa syarat alam untuk penguat komposit polimer. Untuk yang pertama, daun nanas. Serat daun nanas ialah salah satu serat yang telah dikembangkan sebagai penguat komposit polimer. Serat daun nanas atau biasanya disebut pineapple leaf fibers merupakan jenis serat yang berasal dari tumbuhan, vegetable fiber, diperoleh dari daun tanaman nanas. Pemanfaatan serat daun nanas pada bahan komposit polimer merupakan alternatif dalam pembuatan komposit polimer karena serat daun nanas ini telah dikenal akan kekuatannya, yang mana serat daun nanas memiliki kualitas yang bagus akan memiliki permukaan yang halus atau permukaan halus yang disebutkan oleh Fahmi dan Hermansyah pada tahun 2011. Tanaman nanas sangat luas penyebarannya sehingga dapat ditemukan pada daerah tropik dan daerah subtropik maupun daerah yang mempunyai keadaan iklim basah serta kering menurut Setiawan et al. Pada tahun 2012. Untuk yang kedua, ijuk atau aren. Komposit polimer dengan serat alam seperti serat ijuk memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan serat sintetis. Komposit serat ijuk lebih murah dari segi harga dibandingkan serat sintetis, menurut Kristiani pada tahun 2010. Serat ijuk juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan serat alam yang lain. Serat yang dihasilkan dari pohon aren memiliki keistimewaan seperti memperlambat pelapukan kayu, tahan terhadap asam dan garam air laut, serta mencegah serangan rayap tanah, menurut Munandar pada tahun 2028. Untuk yang ketiga yaitu kenaf. Kenaf atau biasa disebut dengan Hibiscus cannabinus L.
adalah tanaman Berlignocellulosa yang potensial untuk dikembangkan sebagai raw material alternatif industri. Kenaf diklarifikasi sebagai tanaman penghasil fiber pada jenis Hibiscus atau Malvaceae yang dapat dibudidayakan pada daerah tropis maupun subtropis. Bagian serat kenaf terdiri dari serat bagian luar yang terdapat pada kulit sebesar 35%. Dari berat kering tangkai dan bagian dalam yang terdapat pada inti sebesar 65% dari berat tangkai, menurut Balitas pada tahun 2014. Serat kenaf memiliki kualitas serat yang baik di lingkungan air dan tanah dengan pH 5,5 seperti lahan gambut. Dewasa ini serat kenaf telah banyak digunakan sebagai alternatif raw material untuk industri pulp maupun kertas. Untuk yang keempat yaitu rotan. Rotan merupakan sumber hayati yang menggantikan kayu. Nama lain dari rotan adalah Lepidocariodidae. Rotan merupakan sumber hayati penghasil devisa negara yang cukup besar bagi Indonesia. Indonesia telah memberikan sumbangan sebesar 80% kebutuhan rotan dunia. Total 90% dari jumlah tersebut rotan dihasilkan dari hutan alam di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan 10% sisanya dihasilkan dari budidaya rotan. Indonesia memiliki 8 marga rotan yang terdiri dari 306 jenis. Akan tetapi hanya 51 jenis yang sudah dimanfaatkan menurut Joko Sisworo pada tahun 2009. Pengembangan industri pengolahan komposit polimer dengan bahan baku serat kulit rotan saat ini mempunyai arti industri pengolahan komposit polimer dengan bahan kayu. Bahan baku serat kulit rotan saat ini mempunyai arti penting yaitu dari segi pemanfaatan sumber daya alam yang belum termanfaatkan secara maksimal. Untuk yang kelima yaitu pelepah gebang. Pelepah gebang, tanaman gebang atau biasa disebut Corypha utan Lamarck, merupakan jenis palma dan bermanfaat untuk menunjang kehidupan manusia meski berstatus tanaman liar dan tumbuhan menjadi hutan kawasan. Akan tetapi memiliki potensi yang besar dan lelah dimanfaatkan oleh masyarakat NTT pada khususnya dan Indonesia umumnya. Sekitar 5% sampai 10% luas padang savana di Pulau Timur ditumbuhi oleh pohon gebang menurut Neola pada tahun 2006. Serat pelepah gebang sebagai bahan baku komposit polimer dapat bernilai ekonomis dan mudah diperoleh dalam jumlah banyak menurut Albanat et al. Pada tahun 2012. Selanjutnya yaitu rami. Tanaman rami atau biasa disebut dengan Boehmeria nivea adalah jenis tanaman serat yang tumbuh subur di Indonesia seperti daerah Wonosobo, Jawa Tengah, juga di Garut, Jawa Barat. Produk serat rami telah digunakan sebagai bahan kertas dan tekstil menurut Diharjo pada tahun 2006. Produksi rami mencapai 100.000 ton per tahun, lebih besar dari produksi serat abaca yang hanya mencapai 70.000 ton per tahun menurut Eichhorn et al. Pada tahun 2001. Serat rami berasal dari serat alam, sangat berpotensi untuk dikembangkan dan memenuhi kriteria penggunaan bahan alami. Demikian jika dilihat dari sisi kekuatan menurut Sumardi pada tahun 2009. Untuk yang selanjutnya yaitu sabut kelapa. Kelapa adalah tanaman perkebunan dengan wilayah terluas, lebih luas dibandingkan dengan tanaman kelapa sawit maupun karet. Menempati urutan kedua untuk tanaman budidaya setelah padi. Selain daging, buah, bagian lain dari kelapa juga memiliki nilai ekonomis seperti daun kelapa, batang pohon dan temurung. Tapi sabut kelapa kurang mendapat perhatian menurut Astika pada tahun 2013. Potensi dari limbah sabut kelapa begitu besar dan belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk kegiatan produksi yang mempunyai nilai tambah ekonomis. Sampai saat ini pemanfaatan sabut kelapa masih terbatas dan industri mebel ataupun kerajinan rumah tangga dan sebelum diolah menjadi produk teknologi. Serat sabut kelapa memiliki potensi sebagai penguat bahan baru pada komposit polimer menurut Amin dan Samsudi pada tahun 2010. Untuk selanjutnya ampas tebu. Salah satu jenis serat alam sangat potensial adalah serat ampas tebu. Ampas tebu merupakan limbah dari proses pengolahan gula yang pemanfaatannya belum optimal. Sebanyak 60% dari ampas tebu tersebut dimanfaatkan oleh pabrik gula sebagai bahan bakar.
bahan baku untuk kertas, bahan baku industri kanvas rem, industri jamur, dan lain-lain. Sehingga diperkirakan sebanyak 40% dari ampas tebu tersebut belum dimanfaatkan menurut Rahman dan Kamil pada tahun 2011. Pemanfaatan serat tebu sebagai bahan penguat material komposit belum maksimal. Selama ini ampas tebu hanya digunakan sebagai bahan bakar pengganti kayu bakar. Selanjutnya, mendong. Tanaman mendong atau yang biasa yang disebut Fimbristylis globulosa merupakan salah jenis rumput. Satu famili dari Ciperaceae, termasuk tanaman yang tumbuh di lahan basah, di daerah yang berlumur dan memiliki air yang cukup, dan biasanya tumbuh dengan panjang lebih kurang dari 100 cm menurut Suryanto et al. Pada tahun 2013. Serat mendong merupakan tanaman budidaya yang memiliki potensi ekonomi yang baik. Namun selama ini pemanfaatan serat mendong itu sendiri hanya sebagai tikar, tali, serta produk kerajinan tangan. Serat tersebut mudah ditemukan dalam dan ketersediaannya melimpah sehingga berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai bahan baku komposit menurut Banowati et al. Pada tahun 2017. Untuk selanjutnya, kekuatan tarik komposit polimer serat alam. Serat komposit untuk produk otomotif memiliki standar yang harus dicapai, mulai dari standar keamanan atau safety maupun standar ekonomis produk tersebut. Aspek standar keamanan bisa dilihat dari kriteria kekuatan tarik, tensile strength, kekuatan tekan atau tekuk, atau biasanya disebut compressive strength, dan juga kekuatan impact atau impact strength. Pengujian tersebut juga bertujuan untuk mengetahui sifat mekanik dari bahan komposit. Dalam kajian ini hanya membahas tentang kekuatan tarik komposit alam dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Komposit alam telah banyak diteliti dan diuji oleh banyak peneliti di Indonesia. Untuk kekuatan tarik komposit polimer bervariasi tergantung pada jenis serat yang digunakan. Misalnya, kekuatan tarik serat rami mencapai 80 MPa, sedangkan serat lainnya seperti sabut kelapa dan daun nanas memiliki kekuatan tarik masing-masing 58 MPa dan 33,57 MPa. Kekuatan tarik ini menjadi standar minimum dalam perbuatan komposit polimer untuk produk otomotif. Seperti gambar berikut. Salah satu contoh produk otomotif bahan komposit polimer. Potensi komposit polimer dalam industri otomotif sangat besar, terutama untuk komponen interior seperti dashboard, panel instrumen, dan pelapis kursi. Penggunaan serat alam sebagai bahan filler dalam komposit polimer dapat mengurangi berat kendaraan dan meningkatkan efisiensi bahan. Selain itu, komposit polimer ramah lingkungan ini berusaha menggantikan bahan sintetis yang lebih umum digunakan, seperti fiberglass dan serat karbon. Apa potensi pemanfaatan serat ampas tebu dalam industri? Potensi pemanfaatan serat ampas tebu dalam industri sangat besar, terutama sebagai bahan baku untuk kertas, bahan bakar, dan komposit polimer. Meskipun saat ini hanya 60% dari ampas tebu yang dimanfaatkan, masih ada 40% yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan pengembangan lebih lanjut, serat ampas tebu dapat digunakan sebagai penguat material komposit, meningkatkan nilai tambah ekonominya. Kesimpulannya adalah bahwa pengembangan produk otomotif dengan komposit polimer serat alam masih terbatas, terutama untuk komponen eksterior yang memerlukan standar keselamatan tinggi. Namun, komposit polimer serat alam dapat dimanfaatkan untuk komponen interior seperti yang dilakukan oleh PT Toyota dengan menggunakan serat kenaf. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kekuatan dan aplikasi komposit polimer dalam industri otomotif. Sekian, terima kasih presentasi susulan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah ucap atau salah keliru, minta maaf. Sekian presentasi dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.